Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah motivasi, kepuasan, dan produktivitas kerja dalam manajemen sumber daya insani atau manajemen sumber daya manusia ya, Mas dan Mbak sekalian. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, motivasi, kepuasan, dan produktivitas kerja. Oke, pengertian menurut para ahli, menurut Liang Qi, pekerjaan yang dilakukan oleh manajer dalam memberikan inspirasi, semangat, dan dorongan kepada orang lain, dalam hal ini karyawannya, untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu. Menurut Perelson dan Steiner, suatu usaha sadar untuk mempengaruhi perilaku seseorang supaya mengarah tercapainya tujuan organisasi. Oke, ini faktor-faktor yang memengaruhi motivasi. Ada individual, ada organisasional ya Mas dan Mbak. Untuk individual, poin-poinnya adalah kebutuhan, needs, tujuan, goals, sikap, attitudes, dan kemampuan, abilities. Kemudian organisasional, poin-poinnya ada pembayaran atau gaji, pay. Berikutnya keamanan pekerja, job security. Kemudian sesama pekerja, co-workers. Kemudian pengawasan, supervision. Kemudian pujian, price. Kemudian pekerjaan itu sendiri, job itself. Oke, ini variabel perilaku pekerja. Jadi ada dua di slide ini. Yang pertama, employee needs. Seorang pekerja mempunyai sejumlah kebutuhan yang hendak dipenuhi, yaitu existence, relatedness, dan growth. Pengembangan ya, Mas dan Mbak. Kemudian yang kedua, organizational incentives. Organisasi mempunyai sejumlah reward untuk memenuhi kebutuhan pekerja, yaitu substantive reward, pay, job security, and physical working condition. Kemudian ada interactive reward, ada co-workers, supervision, prizes, and recognition. Kemudian berikutnya intrinsic reward, accomplishment, challenge, and responsibility. Tanggung jawab ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, variabel lanjutan yang ketiga ada perceptual outcomes. Pekerja biasanya mempunyai sejumlah persepsi mengenai nilai dari reward organisasi, hubungan antara prestasi kerja dan dengan reward, kemudian kemungkinan yang bisa dihasilkan melalui usaha-usaha mereka dalam prestasi kerjanya. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan teori motivasi secara konten. Pada dasarnya yaitu ada dua kotak di slide ini ya Mas dan Mbak. Yang pertama teori kepuasan. Teori ini mencoba mencari tahu tentang kebutuhan apa yang memuaskan dan dapat mendorong semangat kerja. Yang berikutnya teori hierarki Abraham Maslow. Penjelasannya, kebutuhan manusia disusun berdasarkan hierarki di mana kebutuhan paling atas menjadi motivator, yaitu kebutuhan fisik, keamanan, hak memiliki dan kebutuhan cinta kasih, kebutuhan harga diri, dan aktualisasi diri. Oke, ini teori hierarki kebutuhan ya menurut Abraham Maslow. Ya ada tingkatan-tingkatan gitu ya Mas dan Mbak ya. Yang paling dasar, physiological needs, kebutuhan psikologis dalam mempertahankan hidup. Ya, makan, tempat tinggal, minum gitu ya Mas dan Mbak. Kemudian ada safety needs, kebutuhan keamanan jiwa, harta, perlakuan adil, pensiun dan jaminan hari tua. Kemudian ada tingkatan berikutnya, social needs, kebutuhan paling penting setelah kebutuhan di atasnya. Berikutnya esteem needs, ini kebutuhan egoistik dan berkaitan erat dengan status seseorang. Dan yang berikutnya self actualization needs, kebutuhan tertinggi untuk menunjukkan prestasinya yang maksimal.
Seperti itu nggih, apa istilahnya itu, tingkatan-tingkatannya. Oke, ini masuk ke teori berikutnya, yaitu teori ERG, Existence, Relatedness, and Growth. Teori menurut Clayton Alvader menganggap kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Kelompok kebutuhan yang utama ada 3 kalau di slide ini. Kebutuhan akan keberadaan, existence needs, ya ini kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian, perumahan, dan keamanan. Yang berikutnya, kebutuhan akan afiliasi, relatedness needs. Ya, ini penjelasannya, hubungan antara individu dan hubungan masyarakat tempat kerja. Yang berikutnya, kebutuhan akan pertumbuhan, growth needs. Ya, ini pengembangan potensi diri untuk peningkatan kemampuan. Teori berikutnya, teori 2 faktor menurut Frederick Herzberg. Ya, ada faktor pemuas kerja dan ada faktor penyebab ketidakpuasan kerja. Faktor pemuas kerja ada prestasi, promosi jabatan, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, penghargaan, tanggung jawab, keberhasilan dalam bekerja, kemudian pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Sedangkan ya faktor penyebab ketidakpuasan kerja, poin-poinnya adalah gaji, kondisi kerja, status, kualitas supervisi, hubungan antar pribadi, dan kebijakan dan administrasi perusahaan. Oke, berikutnya teori motivasi prestasi menurut McClellan. Seseorang bekerja memiliki energi potensial yang dapat dimanfaatkan tergantung pada dorongan prestasi, situasi, dan peluang yang ada. Oke, 3 jenis kebutuhan kalau menurut slide ini. 1. Kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi, dan kemudian kebutuhan akan kekuasaan. Oke, ini teori X dan Y menurut McGregor membuat dua klasifikasi tentang manusia. Yang pertama, teori X yang pada dasarnya mengatakan bahwa manusia cenderung berperilaku negatif. Teori Y yang kedua, yang pada dasarnya mengatakan bahwa manusia cenderung berperilaku positif. Oke, ini teori secara proses. Ya, ada teori keadilan. Ini penjelasannya, hubungan kepuasan dengan penghargaan yang diterima secara ekstrinsik ya. Kemudian teori diskrepensi. Ini penjelasannya, keadilan ditentukan oleh keseimbangan antara apa yang dirasakan seseorang sebagai hal yang seharusnya ia terima dengan apa yang secara nyata ia terima. Gap gitu ya, antara yang seharusnya diterima dan apa yang secara nyata diterima gitu ya. Ya, semakin kecil gapnya harusnya sih makin adil gitu ya kalau menurut saya, Mas Tanber. Oke, berikutnya teori pengharapan. Victor H. Fromm mengatakan bahwa seseorang bekerja untuk merealisasikan harapan-harapan dari pekerjaan itu. Kemudian ada teori penguatan positif, penguatan negatif, dan hukuman. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan kepuasan kerja. Ini adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana para karyawan memandang pekerjaannya. Kepuasan kerja mencerminkan sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Oke, faktor kepuasan kerja menurut Harold E. Hart. Yang pertama, faktor hubungan antar karyawan. Ini poin-poinnya, hubungan antar manajer dengan karyawan, kemudian faktor fisik dan kondisi kerja, kemudian hubungan sosial di antara karyawan, dan sugesti dari teman sekerja. Oke, yang berikutnya, yang kedua, faktor individual, hubungan dengan
sikap orang terhadap pekerjaan, usia orang dengan pekerjaan, dan jenis kelaminnya, Mas dan Mbak sekalian. Kemudian yang ketiga, faktor keadaan keluarga karyawan. Yang keempat, rekreasi meliputi pendidikan. Oke, gambar ini menunjukkan kaitan motivasi dengan kepuasan kerja. Jadi ini ada 4 klaster gitu ya, Mas dan Mbak ya. Oke, mari kita bahas lebih detail. Yang apa ini? Kolom gitu ya. Ada kepuasan tinggi, ada kepuasan rendah gitu ya. Jadi kepuasan dibagi dua, tinggi dan rendah. Untuk yang baris ini terkait dengan motivasi, ada motivasi tinggi, ada motivasi rendah gitu ya, Mas dan Mbak ya. Nah, paduan dari dua komponen tersebut akan menghasilkan 4 klaster ini ya, Mas dan Mbak ya. Jadi oke, yang pertama, klaster pertama ini adalah kepuasan tinggi dan motivasi tinggi gitu ya, cara bacanya Mas dan Mbak sekalian kalau saya tidak salah. Penjelasannya terkait dengan klaster 1 ini, nilai positif bagi organisasi dan bagi pegawai. Ya, win-win solution ya, sama-sama enak, sama-sama nyaman, sama-sama senang, sama-sama puas gitu ya, Mas dan Mbak ya. Kemudian yang ini motivasi klaster kedua, ini kepuasan rendah dan motivasi tinggi gitu ya. Ini nilai positif bagi organisasi dan nilai negatif bagi pegawai. Oh iya kan, kepuasannya rendah, berarti kepuasan dari pekerjaannya itu rendah, tapi motivasinya tinggi. Tetap mengerjakan kerjaan hingga tuntas gitu ya, contohnya kalau saya tidak salah, Mas dan Mbak. Untuk yang klaster ketiga ini nilai negatif bagi organisasi, positif bagi pegawai. Ya, kepuasannya tinggi, motivasinya rendah gitu ya. Nilai negatif bagi organisasi, positif bagi pegawai. Ya mungkin gajinya tinggi tapi si pekerja tidak termotivasi tinggi gitu ya. Ya bisa jadi asal-asalan, yang penting selesai gitu ya, Mas dan Mbak ya. Selesainya ya asal-asalan, seperti itu Mas dan Mbak kalau saya tidak salah. Kemudian yang keempat, klaster keempat adalah kepuasan rendah dan motivasi rendah. Ya, ini nilai negatif bagi organisasi dan bagi pegawai. Dua-duanya negatif ya, sama-sama tidak diuntungkan gitu ya, Mas dan Mbak. Sama-sama ya merasa rugi. Seperti itu kalau saya tidak salah, Mas dan Mbak sekalian. Oke, baik, masuk ke pembahasan terkait produktivitas. Sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa suatu kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Produktivitas kerja adalah ukuran yang menunjukkan pertimbangan antara input dan output yang dikeluarkan perusahaan serta peran tenaga kerja yang dimiliki persatuan waktu. Ya, kalau terkait dengan mahasiswa, produktivitasnya misalnya hasil nilainya gitu ya dalam semester-semester yang sudah ditempuh gitu, berapa itunya produktif nggak nilai-nilai yang didapat, atau mungkin seberapa banyak buku yang sudah dibaca gitu ya misalnya dalam semester-semester yang sudah dilalui gitu ya, Mas dan Mbak. Ya, inputnya misalnya waktu belajar ya untuk mahasiswa, outputnya kalau saya tidak salah ya itu hasil dari belajar itu, misalnya ya dari IPK. Oke, ini faktor produktivitas ada beberapa macam. Yang pertama ini pengetahuan, kemudian ada keterampilan, kemudian ada kemampuan serta sikap. Seperti itu ya, Mas dan Mbak ya. Oke, ini pendekatan untuk peningkatan produktivitas kerja. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama, meningkatkan keluaran sedangkan masukan dipertahankan tetap. Keluaran di sini output ya, Mas dan Mbak ya. Jadi inputnya tetap, outputnya diperbesar, hasilnya diperbesar gitu ya. Kemudian ini kan memang produktivitas kerja kalau saya tidak salah tangkap ya di yang saya pelajari dari materi ini, produktivitas kerja sama dengan itu ya output
per input gitu ya. Jadi kalau makin outputnya besar sedangkan inputnya tetap, berarti kan ya penyebutnya tetap ya Mas dan Mbak ya. Kemudian yang pembilangnya itu tinggi, berarti ya hasilnya lebih besar gitu ya Mas dan Mbak ya. Yang ini keluaran tetap namun masukan diturunkan. Jadi yang pembilangnya itu tetap namun penyebutnya diperkecil ya. Jadi kan hasilnya lebih besar jadinya. Untuk pembagiannya itu ya, antara pembilang dibagi dengan penyebut. Kemudian keluaran naik lebih besar, masukan naiknya lebih kecil. Jadi delta ya, perubahan dari pembilang itu lebih besar daripada delta dari dari delta penyebut, seperti itu Mas Tanda kalau saya tidak salah. Kemudian yang keluaran turun, masukan turun lebih besar. Jadi kalau sama-sama mengecil gitu ya, baik pembilang maupun penyebut. Nah, kalau misalnya penurunan pembilangnya itu penurunan penyebutnya itu lebih besar maka daripada penurunan pembilang gitu ya. Jadi penurunan penyebut lebih besar daripada penurunan pembilang, ya hasilnya juga akan, hasil baginya itu akan besar gitu ya, membesar Mas Mbak. Setidaknya untuk yang keempat, kalau misalnya keluaran turun, masukan turun lebih besar, maka hasil akhirnya juga bisa diharapkan besar gitu ya Mas dan Mbak ya, kalau saya tidak salah. Oke, ini metode pendekatan lain untuk peningkatan produktivitas kerja. Jadi menghemat tenaga kerja, menerapkan metode kerja yang paling tepat, kemudian menghasilkan aktivitas-aktivitas yang tidak produktif. Ini mungkin ya, yang ketiga itu mengurangi gitu ya aktivitas-aktivitas yang tidak produktif. Kemudian mengurangi atau menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak produktif. Kemudian yang keempat, memanfaatkan sumber daya manusia lebih efektif. Oke, jadi kalau saya tidak salah tangkap, jika motivasi kerja seorang pekerja itu tinggi ya, diharapkan insya Allah produktivitas dari pekerja itu akan meningkat juga. Jadi pada saat nanti Mas dan Mbak memimpin menjadi pimpinan di sebuah perusahaan atau organisasi gitu ya, amin ya, konsep ini bisa diterapkan ya. Jadi bagaimana meningkatkan motivasi para bawahan, para karyawan yang Mas dan Mbak pimpin, supaya produktivitas beliau-beliau juga akan meningkat, sehingga tujuan organisasi juga tujuan perusahaan juga insya Allah akan lebih bisa dicapai gitu ya Mas dan Mbak. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.